Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 10. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kompetensi dasar kita yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Baik, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas mengenai wilayah negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai warga negara dan penduduk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sebuah negara itu ada rakyat yang menghuni wilayah suatu negara. Nah, siapa rakyat dalam suatu negara? Rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Itu rakyat ya. Jadi semua orang yang tinggal di dalam wilayah suatu negara dan tunduk dan patuh pada kekuasaan negara tersebut itu disebut dengan rakyat. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan yang bersama-sama mendiami wilayah suatu negara. Kemudian secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah dibedakan dua ya. Nah, ada yang disebut dengan penduduk, ada yang disebut dengan bukan penduduk. Jadi rakyat suatu negara itu ada yang disebut penduduk, ada yang disebut bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah suatu negara secara menetap untuk jangka waktu yang lama. Nah, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut dengan warga negara Indonesia. Nah, sedangkan warga negara asing yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan bisa juga disebut sebagai penduduk suatu negara. Yang kedua, bukan penduduk. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Misalnya para turis mancanegara gitu ya, atau tamu kenegaraan. Mereka hanya mampir sebentar ke dalam wilayah suatu negara. Nah, ini bukan penduduk, tetapi masuk dalam kategori rakyat suatu negara karena dia berada di wilayah negara tersebut. Nah, sedangkan berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, rakyat itu dibedakan, ada yang namanya warga negara, ada yang namanya bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara dengan status kewarganegaraan. Ya, apakah warga negara asli atau warga negara keturunan? Atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Ya. Jadi warga negara itu adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara.
Jadi secara hukum mereka sah sebagai warga negara suatu negara. Lalu yang kedua, bukan warga negara atau orang asing adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Ya. Dia tinggal di dalam wilayah suatu negara tetapi bukan anggota negara yang bersangkutan, bukan warga negara. Namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Misalnya seperti duta besar yang ditempatkan di suatu negara atau kontraktor asing yang tinggal di wilayah suatu negara, ya. Selama dia berstatus warga negara lain, maka dia disebut sebagai orang asing atau bukan warga negara. Nah, sekarang kita masuk ke asas kewarganegaraan. Nah, untuk menentukan kewarganegaraan, ya biasanya ditentukan oleh asas yang berlaku dalam negara tersebut, gitu ya. Nah, dalam hal penentuan status kewarganegaraan ada dua asas yang berlaku. Yang pertama ada asas ius soli, yang kedua ada asas ius sanguinis, ya. Nah, yang pertama asas ius soli. Menurut asas ini, penentuan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada tempat di mana ia dilahirkan. Jadi, penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Contoh, seseorang yang dilahirkan di negara A, maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Ya. Misalnya yang menganut asas ini adalah Inggris, Mesir, Amerika. Jadi, negara yang menganut asas ius soli ini, misalnya setiap anak yang lahir di Inggris itu akan menjadi warga negara Inggris. Ya. Walaupun orang tuanya berasal dari Cina umpamanya. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini adalah penentuan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, asas ius sanguinis ini berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Ya. Sedangkan asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, bagaimana contoh asas ius sanguinis ini? Misalnya seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B. Ya, ini dianut oleh RRC atau RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Nah, contohnya begini misalnya. Misalnya orang Cina melahirkan anak di Indonesia misalnya. Maka anak tersebut diakui Cina sebagai warga negaranya karena dia adalah keturunan orang Cina. Oke? Nah, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun asas ius sanguinis, ini dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Ya. Yang pertama bisa jadi statusnya apatride, yang kedua bisa jadi statusnya adalah bipatride. Apatride itu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatride itu adalah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dua sekaligus. Ya. Jadi perbedaan asas yang dianut oleh suatu negara ini menimbulkan dua hal. Yang pertama apatride. Apatride adalah seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai status kewarganegaraan. Ini bisa terjadi misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Ya. Orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B
sehingga orang tersebut tidak mempunyai status kewarganegaraan. Oke, contoh lain lagi misalnya begini. Ya, misalnya orang Inggris gitu ya, melahirkan anak di Cina. Maka anak yang dilahirkan itu tidak memiliki status kewarganegaraan. Ya, tidak menjadi warga negara Inggris karena tidak lahir di Inggris, kemudian tidak menjadi warga negara Cina karena bukan keturunan orang Cina. Begitu ya. Lalu yang kedua adalah bipatride. Bipatride ini orang yang justru mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus atau rangkap gitu ya. Ini juga bisa terjadi karena perbedaan asas yang dianut oleh masing-masing negara. Contohnya misalnya seorang keturunan bangsa B yang menganut asas Io Sanguinis lahir di negara A yang menganut asas Io Soli. Nah, karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap dia sebagai warga negaranya karena dia lahir di negara tersebut. Oke, contoh lain misalnya begini. Warga negara Cina melahirkan anak di Inggris ya. Nah, maka anak yang dilahirkan tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Mengapa bisa demikian? Diakui Inggris sebagai warga negaranya karena lahir di Inggris. Kemudian juga anak tersebut diakui Cina sebagai warga negaranya karena keturunan Cina. Oke ya. Nah, kemudian dalam hal penentuan status kewarganegaraan, lazim digunakan dua hal. Ada namanya stel-sel aktif, ada namanya stel-sel pasif. Nah, stel-sel aktif ini adalah seseorang melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. Ya. Sedangkan stel-sel pasif adalah tanpa harus melakukan tindakan hukum seseorang mendapatkan status kewarganegaraan. Nah, stel-sel aktif ini misalnya orang yang berstatus tidak memiliki kewarganegaraan. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan ini dia akan berusaha secara aktif untuk mendapatkan status kewarganegaraan gitu ya. Karena status kewarganegaraan itu penting dalam rangka pemenuhan hak dan kewajibannya. Sedangkan stel-sel pasif, seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan itu tanpa melakukan tindakan hukum atau upaya hukum gitu ya. Misalnya seperti kita sudah otomatis menjadi warga negara Indonesia tanpa melakukan tindakan hukum apapun gitu ya, karena orang tua kita adalah warga negara Indonesia. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan stel-sel aktif dan stel-sel pasif tadi, seseorang dalam suatu negara memiliki dua hak ya. Ada hak opsi, ada hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stel-sel aktif. Kemudian hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam stel pasif gitu ya. Nah, misalnya begini terkait dengan hak opsi. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, nah maka dia berhak untuk memilih ingin menjadi warga negara mana melalui prosedur yang berlaku atau ketentuan yang berlaku. Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak gitu ya. Misalnya orang yang berstatus kewarganegaraan ganda atau memiliki dua kewarganegaraan. Nah, maka dia punya hak untuk menolak salah satu dari dua kewarganegaraan tersebut. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Indonesia menganut asas kewarganegaraan apa gitu ya? Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menganut asas Io Sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Ya, artinya dimanapun seorang warga negara Indonesia melahirkan, entah itu di Arab Saudi misalnya,
maka anak tersebut tetap diakui oleh Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah asas ius soli terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Nah, asas ini hanya terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Ya. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Ya, Indonesia tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda ya. Artinya setiap warga negara Indonesia hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan. Lalu yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi Indonesia menganut asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, apa itu penduduk dan warga negara Indonesia? Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 perihal warga negara dan penduduk, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi status kewarganegaraan Indonesia ya itu bukan yang berhak menjadi warga negara Indonesia itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Artinya orang-orang bangsa lain atau dari negara lain itu juga bisa menjadi warga negara Indonesia ya, dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi status penduduk itu ya, penduduk itu bisa warga negara Indonesia, bisa warga negara asing gitu ya, tetapi dia tinggal di wilayah Indonesia dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Nah, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, baik, ini adalah peraturan perundang-undangan tentang warga negara Indonesia yang pernah berlaku gitu ya. Oke, ini bisa dilihat gitu ya. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, kemudian ini juga adalah peraturan perundang-undangan yang mendukung terlaksananya undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada undang-undang keimigrasian gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006? Nah, ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama melalui kelahiran gitu ya. Nah, jadi seseorang yang lahir di Indonesia bisa menjadi warga negara Indonesia. Ya. Karena tadi ada asas ius soli terbatas gitu ya. Jadi yang lahir di Indonesia, anak-anak yang lahir di Indonesia itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua adalah melalui pengangkatan. Anak yang diangkat oleh warga negara Indonesia ini bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah melalui permohonan. Jadi seseorang, misalnya warga negara asing, memohon untuk menjadi warga negara Indonesia, itu bisa. Ya, karena pemberian yang keempat karena pemberian kewarganegaraan. Ya, misalnya seseorang yang berjasa terhadap negara Indonesia
kemudian oleh pemerintah Indonesia ditawarkan gitu ya untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pemberian. Yang kelima karena perkawinan. Ya. Misalnya orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia itu bisa mengikuti kewarganegaraan suaminya atau istrinya yang warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang keenam karena turut ayah dan ibunya. Misalnya ayah dan ibunya menjadi warga negara Indonesia sehingga anaknya juga mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya. Bagaimana syarat-syarat dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang pertama telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya itu lebih dari 1 tahun gitu ya. Lalu yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Artinya kalau mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, itu tidak dibenarkan di Indonesia ya. Lalu berikutnya mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Jadi tidak menjadi gelandangan setelah menjadi warga negara Indonesia. Yang terakhir adalah membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Nah, kemudian di samping syarat memperoleh kewarganegaraan, seseorang juga dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia ya. Jadi perlu diperhatikan juga, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi seseorang misalnya mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain, maka secara otomatis dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia tidak tidak menganut kewarganegaraan ganda ya. Nah, lalu yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri dan yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun bertempat tinggal di luar negeri. Jadi seseorang tinggal di luar negeri kemudian meminta kepada presiden ya dinyatakan hilang status kewarganegaraan Indonesianya. Lalu yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Misalnya menjadi tentara di negara lain, itu juga bisa terancam kehilangan kewarganegaraan. Lalu secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Ya, bagaimana itu? Misalnya menjadi pegawai pemerintah di negara asing. Nah, kalau itu terjadi maka seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Lalu secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara lain. Ini juga terancam kehilangan kewarganegaraan. Lalu turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Misalnya orang yang tinggal di Malaysia lalu ikut pemilu di Malaysia, itu tidak dibenarkan. Itu bisa terancam kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Ya.
warga negara Indonesia tetapi punya paspor dari negara lain itu tidak dibenarkan. Berarti dia dianggap memiliki kewarganegaraan ganda gitu ya, dan itu bisa terancam kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir adalah bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara. Jadi melebihi jangka waktu 5 tahun, tidak pernah balik ke Indonesia, bukan dalam rangka dinas negara, tidak pernah melapor kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara di mana dia tinggal, itu juga bisa terancam kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.